Shalom adik-adik semuanya, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online. Minggu ini 14 Maret 2021. Kakak berharap semuanya, adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat. Mari kita akan mulai ibadah Sekolah Minggu Online pada hari ini dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami rindu untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kami mau belajar firman Tuhan, kiranya Engkau mengurapi, memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, sebelum kita memuji Tuhan, terlebih dahulu kita akan buat yel-yel ya. Salam sukacita, salam sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, hui hui, joy. Haleluya. Mari adik-adik semuanya kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Demikianlah, demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu, yang mengasihimu, yang mengasihimu. Yesus adalah sobat kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus,
Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Haleluya, mari memuji Tuhan, Lot dan keluarga. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Larilah, larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam, jadi tiang garam, jadi tiang garam. Cintaku semakin mendalam. One more time. Happy, happy. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang cintaku semakin mendalam. Good job. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap tuk-tuk jantungku Yesus segalanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Berikanlah mereka kesehatan, kebaikan, dan damai sukacita ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk COVID-19 ini, supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan bisa seperti biasa lagi ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik semuanya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Sekalipun ada banyak persoalan, masalah, ujian yang saat ini adik-adik sedang hadapi, percayalah bahwa Allah senantiasa peduli, Allah senantiasa mengerti setiap kehidupan kita. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang jadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus,
pada pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau dan supaya kami dapat jalani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan video ayat hafalan dari setiap adik-adik yang sedang membuat aktivitas di rumah. Shalom teman-teman, hari ini aku mau hafalan Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman ini ada bingung hafalan Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Shalom teman-teman, hari ini aku pengen ayat hafalan Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Carry each other's burdens. That way you will fulfill the law of Christ. Galatians 6 verse 2. God bless you. Bye-bye. Shalom, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom teman-teman, hari ini aku mau ayat hafalan Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian memenuhi hukum Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan dan maupun yang sudah mengerjakan aktivitas di rumah. Tuhan menghargai itu. Tuhan menghargai semua apa yang adik-adik sudah lakukan. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat ya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang berjudul
Sodom dan Gomora. Yang terambil dari Kejadian pasal 19 ayat yang pertama sampai ke 29. Adik-adik perhatikan dan coba baca di rumah supaya mengerti cerita ini di rumah. Dan dibaca lagi nanti ya. Oke. Suatu hari Tuhan dan 2 malaikat turun dari surga ke mana? Ke bumi dengan membawa pesan. Membawa apa tadi? Membawa pesan. Tuhan berkata akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena setelah banyak berbuat jahat. Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora karena telah banyak berbuat jahat. Lalu berangkatlah kedua malaikat itu ke kota Sodom dan Gomora. Untuk ngapain ya? Untuk mengetahuinya. Abraham berdoa kepada siapa? Abraham berdoa kepada Tuhan agar Sodom tidak dihukum karena di sana masih ada orang apa? Orang benar. Abraham berdoa agar kota Sodom tidak dihukum jika ada 50 orang atau 45 orang atau 40 orang atau 30 orang, 20 orang, bahkan atau 10 orang yang benar tinggal di sana, kota Sodom tidak akan dihukum. Tuhan juga berkata, tidak akan menghukum kota Sodom jika di sana masih ada 10 orang benar. 10 orang benar. Tuhan bilang tidak akan menghukum kota Sodom. Kenapa? Kalau masih ada orang 10 orang benar di sana. Tidak akan dihukum. Kemudian sampailah 2 malaikat itu di kota apa? Kota Sodom. Mereka menemui siapa? Menemui Lot. Siapa? Lot. Yaitu keponakan Abraham. Lot dan istrinya beserta kedua anaknya menyediakan hidangan untuk siapa? Untuk 2 malaikat yang datang tadi. Kedua malaikat itu dijamu oleh keluarganya Lot dengan makanan yang enak di dalam rumahnya, disambut dengan baik. Tiba-tiba datanglah semua orang Sodom ke rumah siapa? Ke rumah Lot. Ngapain ya? Orang Sodom datang ke rumah Lot ingin menangkap 2 malaikat yang tadi yang datang itu pakai baju putih. Kok ditangkap ya? Kok mereka ingin menangkap kedua malaikat itu ya? Ada apa sih sebenarnya? Lalu malaikat itu membuat orang-orang Sodom buta, gak ngeliatin, tidak bisa ngeliat, sehingga mereka tidak bisa menangkap malaikat itu. Orang-orang Sodom yang datang itu jadi tidak bisa melihat kedua malaikat itu. Kenapa? Itu karena kuasa Tuhan kepada kedua malaikat itu. Akhirnya mereka nggak bisa menangkap kedua malaikat, nggak bisa ngelihat kedua malaikat itu, nggak bisa mereka tangkap. Nah, malaikat hanya menemukan 4 orang benar saja di dalam kota itu. Malaikat itu menemui hanya 4 orang saja. Siapa ya kira-kira ya? Itu tadi keluarganya Lot yang
menjamu mereka ya? Orang baik, orang benar. Jadi 4 orang doang yang mereka yang ditemui di sana, di Sodom. Lalu mereka meninggalkan Sodom dan Gomora. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api. Hujan belerang maksudnya ada kan hujan batu, hujan air gitu ya. Ini hujan belerang. Adik-adik tahu belerang? Belerang itu bau. Kalau kita ada di dekat air panas yang ada di pegunungan, itu ada belerangnya. Kalau ada gunung meletus juga ada itu mengeluarkan belerangnya. Itu bau sebenarnya. Nah, itu hujan belerang dan api turun ke bawah, ke bumi. Lalu kota Sodom dan Gomora itu semuanya apa? Hancur. Hancur semuanya. Kota Sodom dan Gomora. Ngeri ya adik-adik ya. Semua hancur. Bangunan-bangunannya yang bagus-bagus. Dan kota itu hancur. Oleh karena turun hujan belerang dan api. Nah, mereka lari meninggalkan kota Sodom. Dan malaikat berkata, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Dikasih tahu, ketika kita nanti pergi, sudah berangkat, jangan menoleh ke belakang. Jangan ada yang melihat ke belakang. Itu pesan daripada malaikat kedua tadi. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Tadi dia nggak taat, istri Lot. Padahal dia dikasih tahu, jangan menoleh ke belakang ya. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang. Lalu dia menjadi apa? Menjadi tiang garam karena tidak taat. Padahal sudah dikasih tahu, jangan menoleh ke belakang. Tapi istri Lot tidak taat. Jadi menjadi tiang garam karena tidak TAAT, tidak taat. Nah, dari cerita ini adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, murid sekolah minggu yang takut akan Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada perintah guru, perintah Tuhan, perintah firman Tuhan, taat kepada orang tua, dan taat kepada peraturan-peraturan yang membuat hidup kita menjadi baik dan benar. Kalau kita taat, kita akan terhindar dari segala malapetaka, segala kesakitan, atau kita akan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Jadi kita perlu taat, dengar-dengaran apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan buat hari ini, buat kelas balita, Yakobus pasal yang kelima ayat 16a. Karena itu hendaklah kamu mengaku dosamu dalam saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ini ayat hafalannya buat kelas balita. Nah, untuk yang kelas besar, ini juga ayat hafalannya. Kita harus tetap setia belajar ayat hafalan supaya kita mengingat firman Tuhan. Nah, kelas remaja juga jangan lupa untuk ayat hafalan ini ya, supaya tetap untuk menghafalnya, dan kirim ke Kak Edi videonya dan juga aktivitasnya. Tulis di sebuah kertas sebuah doa untuk teman-teman, mendoakan teman-teman. Sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari
kita mau mengakhiri cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat mengerti, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan tolong kami juga, kedua orang tua kami, supaya kami juga dapat dengar-dengaran kepada mereka dan kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat kedua orang tua kami, kiranya Engkau juga mengurapi mereka, supaya menjadi teladan bagi kami semuanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berdoa hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana kisah cerita Sodom dan Gomora? Tentunya di sini kita belajar bahwa Allah itu mengasihi orang berdosa, tetapi Dia sangat benci dengan dosa. Dan tentunya apabila tidak mau bertobat, maka Allah menghukum. Dan dalam kisah ini kita juga belajar untuk taat, ya, belajar taat. Jangan seperti istri Lot yang tidak mau taat, yang masih mencintai harta bendanya, ya, akhirnya dia menjadi tiang garam. Nah, kiranya kisah ini boleh memberkati adik-adik. Kita mau belajar untuk tetap mengasihi Tuhan, ya, untuk mau belajar apabila ada dosa, ada kesalahan, kita mau bertobat, datang kepada Tuhan, serta kita mau belajar taat karena Tuhan mengasihi semua orang. Nah, adik-adik, terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Jangan lupa sekolah minggu online minggu depan 21 Maret 2021 pukul 8 pagi. Jangan lupa beritahu kepada teman-teman yang lainnya supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online ini dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan, untuk belajar kebenaran firman Tuhan tentang kisah Lot dan juga keluarganya. Terima kasih Bapa buat kasih setia, buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memimpin setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Papa tania dituta namamu, katawa katamu, hadiah tindamu, di bumi duduk di tutup. Kita kata yang tutup. Nah, tampaknya orang sudah tetemi dan tanah tam itu coba tetapi cepat tahu tapi tidak tapi tidak. Amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be
Selamat hari Minggu adik-adik semuanya, dan pastinya Tuhan memberkati kita semuanya. Dah. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Larilah, larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam, jadi tiang garam, jadi tiang garam. Shalom semuanya. Hari ini kita bakal membantu kakak membersihkan kamar. Terima kasih